Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik membuka kamus untuk mempermudah dalam mengartikan baik dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Nah, baik, apa sih kamus itu? Apa kalian sudah tahu? Nah, kata kamus dalam bahasa Arab disebut juga dengan istilah mu'jam atau al-qamus. Nah, sedangkan pengertian kamus menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar adalah kamus adalah sebuah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasannya dan interpretasi atau penafsiran makna dari kosakata tersebut yang semua isinya disusun dengan sistematika tertentu, baik berdasarkan huruf hijaiyah atau dalam temanya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kamus online. Mungkin beberapa dari kalian sudah banyak yang tahu cara menerjemahkan melalui kamus online ini. Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak asing lagi dengan nama Google Translate. Nah, kamus ini sangat familiar dalam masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena kamus ini sangat mempermudah dalam menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab atau dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam setiap kamus pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kekurangannya dalam kamus ini, menurut saya kekurangannya tidak sesuai dengan nahwu dan sorofnya. Mungkin ada beberapa yang sesuai, tapi kebanyakan itu tidak sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya. Jadi kalau menyusun kalimat dan menerjemahkan menggunakan kamus ini itu nanti hasilnya tidak maksimal gitu. Nah, selain itu di sini saya akan bagaimana sih caranya membuka kamus menggunakan Google Translate? Bagaimana sih membuka atau menerjemahkan melalui Google Translate dengan dokumen? Jadi dokumen langsung, terus akhirnya nanti file yang muncul itu menjadi bahasa yang kita inginkan. Bagaimana sih? Apakah bisa kita menggunakan Google Translate di HP Android? Nah, sebelum membahas tentang bagaimana cara membuka kamus menggunakan Google Translate, nah, saya pengen memberitahu apa sih fungsi kamus dalam pembelajaran bahasa. Nah, kamus itu merupakan bisa dibilang sebagai jantung studi bahasa. Jadi kalau kamu mau belajar bahasa asing misalnya, kamu harus sering-sering membaca kamus. Untuk apa? Untuk memperbanyak kosakata yang kamu punya. Jadi kalau kamu sudah mempunyai kosakata yang banyak, kamu sudah mempunyai kosakata asing yang sangat banyak, nah itu akan mempermudah kamu dalam belajar bahasa asing tersebut, baik dalam cara bicara, cara menulis, cara membaca. Itu kamu nanti akan memudahkan kamu dalam belajar bahasa asing tersebut. Nah, karena bahasa Arab ini termasuk bahasa asing dan termasuk bahasa yang termasuk sulit ya untuk dipelajari. Jadi kalau kamu mau belajar bahasa Arab lebih mendalam, kamu harus pintar-pintar atau sering-sering untuk membuka kamus. Nah, sebenarnya kamus itu banyak sekali macamnya, dan setiap kamus itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang kamus online atau Google Translate. Hanya itu saja. Karena mungkin jika saya jelaskan semuanya, durasi videonya akan menjadi panjang ya, dan kita tidak akan selesai dalam satu pembahasan saja gitu. Jadi biar kita lebih fokus, saya akan membahas tentang kamus online dengan menggunakan Google Translate. Nah, kita lihat ya nanti seakurat apa sih terjemahan menggunakan Google Translate, sesulit apa sih nanti jika menerjemahkan menggunakan Google Translate. Nah, kita lihat bersama-sama ya nanti ya. Nah, kamu langsung buka fitur Google, terus langsung searching Google Translate. Nah, kemudian kamu langsung klik Google terjemahan. Kamu tunggu. Nah, itu sudah keluar. Nah, kamu di sini mau translate bahasa
apa, dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, kamu tinggal klik panahnya itu. Nah, langsung masukkan teks. Nah, langsung keluar ya. For your information, ini HP-nya Redmi Note 8 Android ya. Jadi itu sudah keluar. Nah, kampus itu perlu kita garis bawahi ya. Kampus yang biasanya kita kenal adalah Jami'ah, tapi di situ dibaca Al-Haram Al-Jami'. Nah, itu seperti yang saya bilang ya, menjadi kekurangan dari Google Translate. Nah, itu tadi cara yang manual ya, dengan mengetik. Jika kamu ingin langsung dari dokumen, hidupkan rotasi HP kamu atau ubah menjadi bentuk web ya. Nah, setelah itu, klik dokumen, langsung kamu jelajahi komputer. Nah, kemudian kamu pilih file. Nah, itu kamu cari filenya. Kamu pengen mentranslate apa? Bisa dalam bentuk Word atau PDF atau PPT. Tapi sangat disarankan dalam bentuk Word ya, karena biasanya kalau PDF itu kan rusak filenya, jadi nggak kebaca sama Google Translate-nya. Jadi nanti biasanya itu hasil yang diperoleh itu nggak bisa maksimal. Nah, udah keluar, terus kamu klik terjemahkan. Nah, ini biasanya menunggu tergantung seberapa kuat jaringan kamu. Nah, ini sudah keluar translate bahasa Arabnya yang saya translate tadi ya. Nah, begitu caranya. Nah, bisa dibilang Google Translate ini memiliki fitur yang lengkap. Nah, selain dari dokumen, kita juga bisa mentranslate dari foto. Nah, itu kalian klik gambar kamera yang ada di pojok. Nah, terus kalian cari gambar atau screenshot yang akan kalian translate. Lalu kalian klik. Nah, tunggu beberapa saat, ini tergantung kecepatan internet yang kalian punya. Nah, sudah keluar. Nah, disclaimer ya, hasil translate dari Google Translate ini belum tentu sama dengan kaidah nahwu dan sorof ya.